Okay, guys, on the way to Kelungkung ya. Oke, doakan kita memberikan amanah kalian semua warga NJB. Al-Fatihah yuk. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim وجعلهم كعصف مأكول أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل Sekarang adik-adik sini ya, kami tahu perkara sama-sama Al-Fatihah wajib harus bagus ya, karena adik-adik menjadi imam. Ya, ada pesantren namanya PIK Malang. Jadi kalau masuk sana itu surat Fatihah, Al-Fatihahnya dulu baru bagus, baru belajar yang lain. Kalau Al-Fatihahnya kacau, ngaji lagi. Saya masuk pertama kepinginnya di pesantren itu dulu dites jin saja, disuruh pegang kertas. Kalau kertasnya bergetar berarti salah. Jadi huruf jim tanpa ada desis, ya, i, yu, baja. Waktu itu saya begini, ja, akhirnya bergerak. Apa kertasnya bergerak? Ja, ji, ju, salah. Ya, akhirnya tak lurus. Dari Jember waktu itu saya ke Malang, kepinginnya ketemu kiainya. Kiainya lagi buku. Yang ngetes apa? Santrinya saja. Dites apa pertama? Huruf jim saja. Jadi ja, i, yu, baja. Nah, ketika itu saya bilang ja, ji, ju. Oh, nggak lulus pak, jimnya. Nah, tapi alhamdulillah urutan anak saya ngaji di sana 2 kali dalam Ramadan ini. Waktu MTS sana nggak lulus kan? Apa itu kita surat 130 nggak lulus Ramadan yang masih kelas 3 sanawiyah. Menjelang puasa kemarin sana lagi
sudah tamat hadiah. Nah, jadi saya dan kita ingin ketemu kiainya, anak ketemu, alhamdulillah anak saya sendiri ketemu. Dan sekarang penasaran anak saya karena tak lulus berangkat. Nah, begitu ya. Jadi Quran itu benar-benar harus dicari gurunya, bukan kaset. Kalau belajar di kaset gampang ya. Tapi siapa yang benerin gitu ya? Baik, mungkin karena sudah lengkap ini. Sudah semua. Siapa yang buka duluan? Doa itu sama-sama, senandung Al-Quran. Sama-sama ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa yang kami hormati peserta atau yang menghadiri kita semua ini dari NJBU Ilmu Permai, juga wakil khusus Bapak Haji Jauhari Idris Al-Qurra beserta keluarga. Selamat datang di rumah asuh Rumah Antara yang sekarang kita pagi ini bawa-bawa, diberi kelancaran bisa sampai di sini pukul 8:30 sesuai dengan harapan kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bermuajah kembali dalam keadaan sehat, dan dalam hari yang ke-6 ini, hari ke-7 insyaallah, kita semuanya ini dari Denpasar berniat atau ingin bersilaturahmi ke panti asuhan Rumah Antara ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita semua ini, harapan kita juga adik-adik di sini ini dalam bulan Ramadan ini kita bisa menambah saudara. Betul ya adik-adik? Betul. Insya Allah semangat selalu untuk kita berpuasa. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan keberkahan di bulan puasa ini. Amin amin Allahumma amin. Baik, untuk selanjutnya kami mewakili dari KPA NJBU ingin memberikan, mungkin sebelum acara ramah tamah berhubungan dengan apa yang kami siapkan dari NJBU. Yang pertama, sebelumnya akan menyampaikan sambutan yaitu dari Ketua NJBU Ustadzah Romi Rohan, dan selanjutnya wali khusus juga dari Ustadz
Ibu Siri di pertemuan pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah sekalian cukup biasa pelan-pelan, udah semangat ini. Meskipun semua pada puasa kan? Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak Yayasan Antara di Krukut ini. Alhamdulillah telah menerima kami dengan baik. Kami di sini adalah dari Badung. Tahu Badung? Dekat kan? Krukut, dianya Badung. Dan masa sebelah kirinya, dekat ya? Alhamdulillah. Cuma kurang dari 1 jam kami di sini, ya. Kami perjalanannya dekat kan? Nanti kapan-kapan kalian bisa datang ke Badung ya. Baik. Mas, ucapkan alhamdulillah dari amanah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama saya ucapkan kepada Ustaz Ahsan, ini Masya Allah semua itu tidak ada kata-kata apa ya, accident. Apa accident itu? Sesuatu selalu ada karena Allah, izin Allah. Saya diberitahu oleh Ustaz ini, Ustaz jauh hari ini, Ustaz di sini adalah ke direktur, Pak Direktur loh nih, Pak Direktur Tilawati cabang Bali, Bali, ya. Beliau pembesar itu, ada supirnya, sebelahnya itu ada pendampingnya, saudara. Pendamping setia. Kami adalah di bawah KPA, jadi koordinator pengembang Al-Quran itu, ya, di bawah cabang. Jadi Bali itu kan mempunyai berapa kabupaten? Sembilan berapa salah? Berapa dong? Ayo, dari Bangsa Karangasem, Singaraja, apa lagi? Krukut, Gianyar, Tabanan, dan saya di Badung. Nah, saya di Badung itu besar kan, di ujung dan dibagi 3. Badung Utara, Badung Tengah, sama Badung Selatan. Dan saya diamanahkan oleh beliau sebagai ketua KPA Badung Utara, dan mayoritasnya adalah ibu-ibu. Jadi ketuanya juga ibu dong ya. Nah, semuanya bapak-bapak ustaz-ustaz. Jadi alhamdulillah saya memberikan ini dulu ya, perkenalan mengenai KPA NJBU. Semoga dengan adanya ini kalian bisa mendoakan terus. Amin. Jadi NJBU itu singkat dari Niswatul Jannah. Apa artinya? Niswatul Jannah. Bahasa Indonesia apa artinya? Ahli surga kan? Nah, Badung Utara, ya. Jadi disitulah kami lahir baru 3 tahun yang lalu, ya. 3 tahun lalu itu kami sekitar ada 40 ya. Jadi kami baru 40 itu, 40 mama ya. Nah, tapi alhamdulillah berkat beliau dan ustaz-ustaz di cabang, kami menjadi sekarang sekitar 3 kali lipat lebih. Ya, Masya Allah. Karena apa? Disitulah jadi kita perlu kaderisasi. Jadi kita mengajak ibu-ibu yang mungkin dia katakan bisa ngaji tapi belum paham tentang Al-Quran, tajwidnya, ya. Bisa dia bisa ngaji, bisa baca Al-Quran bisa, tapi dia baca tanpa ada pendeknya, begitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah bagus-bagus. Karena apa? Nah, tilawati itu ada satu metode dari sekian banyak metode ya. Metode tilawati itu apa?
mudah dan menyenangkan. Dengan dasarnya memakai lagu ros yang tadi udah diajarkan kan? Enak kan? Nah, datar naik turun gitu aja. Datar naik turun. Tadi udah saya dengar udah pintar. Pak Aswan, mereka sudah pernah mendengar metode tilawati? Kalau mendengar, insya Allah sudah. Rosnya lagu-lagu dasar Itu belum seluruhnya. Masya Allah, ya sudah. Nanti tinggal dipraktekkan. Nanti jangan lupa kami membawa buku-buku tilawati. Nah, pembelajaran tilawati. Ada Al-Quran, ada apa namanya jilid 1 sampai jilid 6, ada banyak sekali, ya. Nah, kalian insya Allah itu adalah bagian dari wakaf, ya. Wakaf dari ibu-ibu kami. Jadi di sini minta tolong. Jadi amanah dari ibu-ibu NJB itu sudah kami jalankan. Jadi tolong dijaga itu buku-buku, ya. Ini ketua panitianya aja. Nah, itu ketua panitianya Ustazah Eni Dewanti. Jadi beliau yang mengumpulkan dana-dana dari Ma'amah. Salam dari ibu-ibu NJB itu, ya. Insya Allah nanti karena cukup dekat sekali, jadi kita bisa apa namanya sowan, ya. Apalagi di sini kan ada pasar. Nah, pasarnya itu memang apa namanya serombongan. Nggak bisa sekarang ya. Ayam. Kemarin waktu Mustafa kita kesini beli serombokan, ya. Makan langsung di depan. Enak ya. Hanya satu-satunya yang keduanya adalah orang Islam. Nah itu dia. Insyaallah kami akan bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam rangka kita bersilaturahmi. Semoga kedatangan ibu-ibu sekalian semuanya ini senantiasa menjadikan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Allah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa taat menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tentunya kita harapkan jadikan mendapatkan syafaat Nabi. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan keluarga besar pengajian NJBU Latung. Semoga Allah senantiasa selalu meridhoi, memberikan keberkahan dan dijadikan sesuatu yang selalu mendapatkan manfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bertatap muka di sini, dan semuanya ini tanpa kehendaknya mungkin kita tidak bisa bertatap muka di sini. Tentunya dengan kesempatan ini ingin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan sejarahnya panti ini berdiri. Ini semuanya tidak lepas dari pertolongan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Yang mana ada salah satu donatur yang memang kenal dengan saya sudah cukup lama, tapi tidak pernah berkomunikasi. Tapi dengan izin Allah, beliau datang ke saya. Dia datang, dia cari saya kemari. Dia katakan, Pak Wan, tolong carikan saya tanah untuk invest akhirat saya. Itulah kata-kata pertama yang saya dengar dari dia. Saya bilang, untuk apa? Ya mungkin saya kepingin dibuatkan musola atau apa, nanti Pak Wan sendiri yang mengurusnya. Karena dia mengatakan bahwa
untuk musola memang saya sadar dan bukan bidang saya di sana. Maka saya katakan bahwa itu bukan bidang saya hanya bisa tahu mengenai masalah panti. Tapi beliau tidak putus sampai di sana. Kalau memang begitu silakan bawa untuk dijadikan panti. Nah dari situ juga saya spontan berbicara dengan donatur itu. Kalau begitu saya punya tempat ini. Tempat ini adalah keluarga besar saya yang mana saya ada tanah kosong sedikit. Dia mengatakan kalau memang begitu silakan Pak urus. Karena saya punya keluarga besar, tentunya saya harus berbicara dengan keluarga besar saya. Yang alhamdulillah semuanya itu Allah berikan kemudahan, keluarga besar mendukung. Pada saat itu saya katakan dengan pada itu, insya Allah keluarga saya menyetujui. Kalau begitu silakan lanjutkan apa yang harus diurus. Saya terus terang secara pribadi saya tidaklah pernah berurusan dengan perizinan dan sebagainya. Saya terus terang tidak paham. Tapi karena saya yakin bahwa sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan pasti Allah akan memberikan. Jadi saya urus. Yang pertama saya urus adalah perizinan notaris. Karena membuat suatu yayasan itu terutama di Bali apalagi yang berbau muslim itu sangat sulit sekali. Tapi dengan izin Allah tidak ada hambatan yang saya lakukan. Terutama dengan tetangga, begitu juga dengan perizinan lingkungan, ketua lingkungan, kebetulan ketua lingkungan memang bukan muslim. Tapi saya mencoba untuk menceritakan, tapi alhamdulillah Allah itu tidak dia diperkenankan untuk banyak bertanya. Jadi apa yang saya katakan dia menyetujui aja, sehingga ada saya butuh tanda-tanda dan sebagainya. Sampailah pada saat pembangunan. Membuat izin INB itu tidak mudah juga. Tapi dengan kuasa Allah, Allah semuanya berikan saya kemudahan. Sampailah berdiri ini tahun 2018 mulai dijalankan, 2019 panti ini jadi dan anak itu mulai masuk pada 2019 bertepatan dengan adanya COVID. Saya punya anak pada saat itu ada COVID. Dan terus terang saya sendiri tidak memiliki modal apapun untuk bagaimana saya harus membiayai anak ini. Tapi karena pada saat itu ada anak yang memang dibutuhkan untuk dibantu, saya tidak berpikir panjang, saya ambil anak itu. Ada dua anak, yang pertama datang kemari yang masih usia 5 tahun dan 6 tahun. Mereka ibunya meninggal dan bapaknya kurang memperhatikan, sehingga anak itu saya ambil. Nah setelah itu ada beberapa anak-anak lagi yang datang. Dan pada saat itu saya nggak punya siapa-siapa. Saya tidak punya kenalan siapa-siapa. Tapi berkat Allah ada orang datang bawa beras. Pada saat COVID saya tidak tahu siapa-siapa. Ada orang bawa beras. Disinilah bentuk Allah memberikan rezeki kepada anak-anak. Saya bilang, Pak boleh nggak saya memberikan beras kepada? Bukan boleh lagi, memang saya ngarep. Ya alhamdulillah. Untuk bekal nanti kita ini kan sebagai musafir ya, apalagi di bulan Ramadan. Masya Allah bulan yang penuh berkah ini, dan insya Allah kita selalu mengingat ayat yang berbunyi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam setiap diri memikirkan apa yang bekal untuk hari esok. Maksudnya hari esok itu hari akhirat. Nah ibu-ibu ini tidak usah diajarin, sudah selalu berpikir ke sana. Alhamdulillah walaupun tidak punya pesawat, kalau mau jalan ada terong, di bawah terong biasa. Dulu di Karangasem bawa terong, Masya Allah. Ada ketela bawa ketela. Tapi sekarang melihat anak-anak kita insya Allah kesini nanti, beloknya kesini. Luar biasa ini. Pengasuhnya baru satu ini ya. Nanti dibantu oleh ustaz yang lain ini. Dan saya tadi diminta kalau bisa setiap bulan di sini. Buat saya terserah ini.
Insya Allah. Ustazah yang saya hormati, jadi sementara apa adanya Al-Quran yang kita titipkan ini bukan untuk dipajang tapi dibaca sesuai dengan kemampuannya. Sementara misalnya jumlahnya 25, jangan semua dibuka-buka, nanti diberikan kepada yang sudah bisa baca. Insya Allah kita bimbing nanti. Dan ada tilawatinya. Di sini ada sebenarnya namanya Ustadz Malik. Dari beliau kurang aktif karena sudah buka gorengan. Nah, padahal berkahnya ini sebenarnya dari Al-Quran. Banyak teman-teman setelah hebat usahanya keluar dari Al-Quran. Jangan sampai ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat, tapi juga akan memberikan laknat. Syafaat diberikan oleh Al-Quran itu bagi kita yang masih tekun membaca Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Tapi setelah mereka itu nggak menyadari, setelah hebat Qurannya ditinggal. Ada di Bogor itu, saya pernah ke bukan Bogor, Bandung, rumahnya sampai lantai 3. Akhirnya kuasa Allah dulunya kan dari Al-Quran. Jadi hebat, Qurannya ditinggal. Santrinya semakin sedikit mungkin tidak terurus ya. Nah, lama-lama Allah menguji juga. Akhirnya hartanya habis. Akhirnya ingat lagi dulu saya berkahnya Al-Quran bisa seperti ini. Akhirnya buka lagi Al-Qurannya. Jadi rezekinya dihidupkan lagi. Takutnya seperti itu. Karena saya sendiri pengalaman, karena cintanya kepada Al-Quran, berguru kepada seorang guru, alhamdulillah saya sendiri merasakan ada utusan 5 ke NTT itu yang diterima cuma 1 saya. Karena cuma saya tukang agan di sana. Yang lain pulang semuanya. 5 tinggal 1. Saya sendiri sampai 4 tahun. Karena mungkin saya ingat berkahnya seorang guru ini. Saya pun taat sekali kepada guru. Suruh beli Quran jangan ditawar, saya beli. Kalau beli Quran jangan ditawar. Itulah. Akhirnya alhamdulillah, untung saya nggak dapat orang Flores. Hampir saja saya dapat orang sana. Makanya saya takut keluar dari Al-Quran ini, takut saya. Teman-teman ngajak usaha, ayo usaha. Sudah dikasih modal. Tapi setelah maju habis diutangin terus semua orang. Nah, berarti tidak jodoh ini. Alhamdulillah ngurusin tilawat ini kita sehat, bisa bersilaturahim, bisa berkahnya luar biasa nih tilawat ini. Ini bisa kemana-mana dan itulah kita harus tetap dengan Al-Quran. Maka kalau saya nulis di belakang punggung itu, biasanya dari amplop bahagia bersama Al-Quran. Nah, insya Allah karena sudah jelas hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian ada hadis lagi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu besok akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa itu sahabatnya? Yaitu kita yang mau baca Al-Quran. Jangan sampai seperti kata Kiai Khalil Situbondo itu, naruh santri di Kuta karena tergiur dengan jual kacamata, akhirnya jadi orang kaya juga. Kena COVID kemarin itu hilang semuanya.
Akhirnya pulang ke situ Bondo lagi. Apa kata Pak Yai itu? Saya menyuruh kamu untuk ngajar ngaji walaupun satu alif katanya. Sekarang kamu bangkrut datang lagi ke saya. Ya sudah Pak Yai, akhirnya balik lagi ke Bali sambil ngajar Quran. Kena dilawati karena pakai harus 4 halaman, capek katanya. Gara-gara melawat ini capek menurut saya katanya. Subatan, nabatan, shidatan. Ayat kita mulai. Ayo kita baca kitab Al-Quran menggunakan irama menyenangkan. Baca Al-Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Baca Al-Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Mari kita mulai belajar Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Jangan tunda-tunda dari sekarang. Dengarkan, ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subatan, nabatan, shidada. Ayo kita baca kitab Al-Quran menggunakan irama menyenangkan. Baca Al-Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Baca Al-Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Mari kita mulai belajar Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Jangan tunda-tunda dari sekarang. Dengarkan, ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subatan, nabatan, shidatan. Ayo kita baca kitab Al-Quran menggunakan irama menyenangkan. Baca Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Baca Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Mari kita mulai belajar Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Jangan tunda-tunda dari sekarang. Dengarkan, ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subatan, Subata, subata. subata.